オークショット。ベータOke, halo guys, kembali lagi di channel ini dan seperti biasa, admin akan memberikan alur cerita anime yang sangat seru buat ditonton lagi. Tetapi sebelum itu, izinkan admin berterima kasih terlebih dahulu buat yang udah nyawer dan yang udah menjadi membership di channel ini. Berkat itu, admin menjadi sangat bersemangat lagi buat konten. Tentu bagi kalian yang udah like, komen, dan subscribe pun, admin sangat apresiasi itu juga. Karena jika tanpa kalian, channel ini mungkin tidak akan bisa sebesar ini. Oke, jadi dalam video kali ini admin akan memberikan alur cerita anime yang berjudul Toaru Osan no VR MMO Katsudoki yang mengisahkan tentang om-om berusia 38 tahun yang hanya ingin bermain santai di dalam game VR. Namun, siapa sangka kejeniusannya ini tidak bisa ditutupi dan menjadikan om-om ini menjadi sosok paling kuat dan berpengaruh dalam game tersebut. Oke, tanpa basa-basi lebih lanjut, kita langsung aja let's go. Di awal cerita kita diperlihatkan karakter utama kita yang merupakan seorang karyawan biasa berumur 38 tahun sedang membuat karakter dari game yang sering dimainkan oleh kebanyakan orang. Dia di sini menganggap game itu sangatlah luar biasa karena bisa terbebas dari dunia nyata walaupun hanya sebentar. Karakter utama kita memilih skill dan kemampuan yang jarang dipilih oleh player lain karena dianggap sebagai skill ampas. Dia memilih itu karena ingin bermain game dengan santai dan tidak ingin berlomba menjadi yang terkuat atau semacamnya. Setelah karakter biasa itu terbentuk, dia pun langsung login ke dalam game VR MMORPG yang terkenal dengan nama One More Life Online. Dia memberi nama karakternya Art. Tapi karena namanya susah disebut, jadi admin akan ubah menjadi Ars saja ya guys ya, biar gak belepotan. Lanjut. Setelah login, dia pun bersemangat karena game ini memang dirancang dengan kebebasan yang bisa dipilih oleh playernya. Sangat cocok untuk kehidupan santai di dalam game ini yang didambakan oleh Ars. Sayangnya tidak lama dari itu, dia dihina oleh player lain karena jobnya sebagai pemanah itu dikenal sangat ampas dan tidak berguna. Meski begitu, Ars di sini tidak mau ambil pusing dan langsung pergi menuju balai pelatihan untuk mencoba skill yang bisa dilakukan oleh karakternya ini. Benar saja, job ampas ini sangatlah sulit untuk dipelajari. Namun setelah berlatih cukup lama, akhirnya dia bisa naik level dan berhasil menguasai beberapa skill yang sudah dipilihnya. Di saat akan mencari monster untuk mencoba kemampuan barunya, di sana terdapat banyak sekali player pemula yang berebut monster. Jadi dia pun mencoba mengumpulkan tanaman herbal terlebih dahulu, tetapi yang dikumpulkannya hari ini tidak terlalu bagus, bahkan terdapat sebuah tanaman beracun yang sangat berbahaya. Setelah itu, Ars pun di sini pergi membeli set peralatan membuat ramuan pemula untuk meracik sebuah potion. Diketahui kalau di game ini pembuat potion dianggap sebagai ampas juga karena mereka bisa membeli potion dengan harga yang sangat murah di pasaran tanpa harus repot membuatnya. Potion ini dapat dibuat cukup mudah oleh Ars karena hanya digerus dan direbus obat tersebut untuk menjadi sebuah item pemula. Bahkan item itu bisa digandakan tanpa harus membuatnya lagi jika sudah pernah membuatnya. Meskipun begitu, potion buatannya ini tidak mungkin laku dijual karena sudah banyak di pasaran yang dijual oleh para NPC. Akhirnya, Ars pun di sini memutuskan untuk berburu karena tempat pemula itu sudah mulai sepi. Di saat itu, Ars bisa mengalahkan kelinci tanduk dengan cukup kesulitan menggunakan panahnya. Lalu, setelah itu, tiba-tiba dia didatangi oleh player lain bernama Zoe dan Millie yang tertawa karena baru pertama kali mereka mendengar kelinci tanduk berteriak seperti itu. Mereka pun ingin berteman dengan Ars karena melihat Ars itu sangat menarik. Di sini, Ars pun tidak menolaknya. Setelah mereka pergi, Ars melanjutkan perburuannya. Kali ini dia bisa menggunakan kemampuan menyembunyikan diri dan sihir angin yang cukup kuat untuk bisa mengalahkan kelinci tersebut. Besoknya, Ars mencoba memakan roti buatan NPC. Namun, rasanya sangatlah aneh dan tidak enak. Jadi dia memutuskan untuk membuat stick rabbit yang sudah dia kalahkan kemarin. Meski awalnya rasanya tidak enak, tetapi setelah beberapa kali percobaan, dia mendapatkan nilai masakan yang tinggi. Dan bahkan rasanya sangatlah enak. Saking enaknya, para player lain yang mencium bau masakan Ars bahkan ingin memakannya juga. Melihat kesempatan ini, Ars pun di sini akan menjualnya dengan harga 2 kali lipat yang biasa NPC jual. Siapa sangka kalau mereka tetap ingin membeli, bahkan antriannya sangatlah panjang. Berkat hal itu juga, skill memasak Ars bisa mencapai level 20.
Setelah itu, Ars mencoba untuk membuat busur sendiri karena di sini jarang ada yang menjualnya. Awalnya dia hanya bisa membuat busur level rendah, tetapi setelah memodifikasinya dengan menggabungkan 3 kayu, akhirnya Ars bisa mendapatkan busur yang bisa mempunyai attack 12. Saat ini, skill produktif memasak dan pengrajinnya Ars sudah meningkat. Lalu Ars pun di sini membeli zirah untuk bertarung, tetapi sebelum ke lokasi berburu, Ars menyimpan barang dagangannya di mesin seperti minuman kaleng. Mulai dari stick rabbit kemarin dan potion rasa anggur yang bisa memulihkan 18% nyawa player. Sesampainya di tempat berburuan, Ars dapat dengan mudah mengalahkan monster karena kemampuan dan peralatannya sudah ditingkatkan. Dia bahkan mendapatkan berbagai macam drop item yang cukup banyak. Karena hari sudah sore, dia pun memutuskan untuk kembali ke kota untuk melihat barang dagangannya yang ternyata semuanya laku keras. Bahkan terdapat permintaan untuk meningkatkan produksinya juga. Hal itu bisa disebabkan karena di kota saat ini sedang terjadi kekacauan yang diakibatkan oleh para NPC yang kehabisan potion. Ars di sini mencoba menghubungi Zwei untuk meminta informasi tentang yang terjadi. Namun saat ini satu-satunya orang yang bisa membuat potion adalah Ars seorang. Jadi, para player di sini meminta Ars untuk membuatkan mereka potion. Akibat permintaan mendadak ini dalam jumlah yang sangat besar, Ars pun akan membuatkan potion dengan harga 40 glow setiap itemnya dan setiap orang hanya dibatasi 5 item per transaksi. Zwei dan Millie pun di sini ikut membantu Ars untuk berjualan potion di saat Ars membuatnya. Tapi karena permintaannya yang semakin banyak, bahan tanaman herbal Ars sudah habis untuk hari ini, jadi dia meminta semua orang untuk menunggu besok lagi setelah merestock barangnya. Di saat itu, orang yang berjirah emas yang sempat menghina Ars di awal tiba-tiba ingin merampas semua potion milik Ars, tetapi hal itu menyulut kemarahan semua player yang tidak terima karena sikap arogan tersebut. Karena mereka di sini mengantri untuk mendapatkannya. Terlebih Ars berkata kalau dia ingin meminta secara paksa seperti itu ke depannya, pria zirah emas itu akan kesulitan untuk mendapatkan item dari player lain jika para NPC kehabisan barang. Tetapi dia tidak peduli dan mengajak Ars duel 1 lawan 1. Meskipun Zwei di sini menyarankan Ars untuk menolaknya, tetapi Ars di sini akan bertarung dengan pria otak-otot itu agar dia sadar akan kebodohannya. Meski pria itu merasa sudah akan menang, tetapi tidak disangka Ars dapat menang dengan sangat easy. Zwei dan Millie yang melihat itu sangatlah kagum dengan kemampuan Ars. Setelah logout, Ars pun di sini mendapatkan pesan dari Zwei yang mengajaknya untuk bergabung dalam partinya. Beberapa hari setelah kejadian NPC kehabisan potion, skill pembuatan obat tidak lagi menjadi skill ampas yang mungkin sengaja dilakukan oleh pihak developer. Setelah login, Ars di sini bertemu dengan Zwei dan partinya yaitu Blue Color setelah mengajak Ars bergabung kemarin. Di sana ada Nora, Rage, dan Kamikaze yang baru dikenal Ars selain Zwei dan Millie. Mereka di sini telah mengenal Ars berkat pertarungan kemarin yang luar biasa. Kali ini mereka akan berburu Wild Bear yang dikenal sulit dikalahkan. Tapi Zwei di sini yang merupakan ketua party berkata kalau semuanya akan baik-baik saja jika ada Ars di sini. Apalagi masakan dia sangatlah mantap. Mendengar itu, Ars hanya merasa dimanfaatkan saja oleh mereka. Sesampainya di hutan, Ars menggunakan kemampuannya untuk melihat musuh yang sendirian dan dia memberitahukannya kepada Zwei dan yang lain. Karena itu, mereka di sini akan bertarung melawan salah satu Wild Bear itu dengan kerjasama. Pertama, Ars memancing Wild Bear itu menjauh dari kawanannya, lalu Rage menggunakan kemampuan tahun miliknya agar perhatian beruang itu beralih kepadanya. Di saat itu, Zwei, Nora, dan Kamikaze akan menyerang secara bersamaan. Tetapi serangan mereka di sini tidak berefek apapun. Millie di sini menggunakan sihirnya untuk menyerang. Namun serangan itu tidak cukup kuat untuk menumbangkan beruang tersebut. Rage di sini kembali menahan Wild Bear itu menggunakan bantuan dari Nora yang memberikannya heal. Melihat keadaan ini, Ars mencari kelemahan dari Wild Bear itu dan berhasil membidiknya tepat di dahi. Sayangnya serangan itu masih terlalu dangkal dan monster itu belum berhasil ditumbangkan. Saat keadaannya mulai semakin terdesak, Ars mencoba menggunakan skill pamungkas barunya yang hanya bisa bertahan 10 detik setelah dipakai. Lalu serangan itu pun berhasil dituntaskan oleh Millie dan mereka berhasil mengalahkan Wild Bear dengan kesusahan. Sorenya mereka makan bersama buatan Ars yang sangat nikmat. Uhui. Nora pun di sini bertanya apakah resep masakan itu mahal, tetapi Ars berkata kalau itu ternyata tidak mahal. Namun meskipun Nora membeli resep tersebut dan mencoba memasaknya, rasa makanan itu pasti akan berbeda diakibatkan perbedaan level memasak yang cukup tinggi. Selain itu, pengalaman dan kemampuan seorang koki juga termasuk hal yang membedakan masakan tersebut meski bahannya sama. Diketahui terdapat aturan tidak tertulis juga kalau resep masakan tidak bisa diperjualbelikan karena alasan tersebut. Mendengar itu, Nora hanya bisa pasrah, tetapi dengan bergabungnya Ars ke party ini, maka masalah untuk masakan mereka tidak perlu khawatir lagi.
Lagi-lagi Ars merasa dirinya hanya dimanfaatkan untuk menjadi koki, tetapi karena mereka adalah orang yang baik, jadi dia merasa tidak ada salahnya untuk bisa membantu. Besoknya, di saat Ars berburu sendirian, dia secara tidak sengaja bertemu dengan monster semut yang memanggil kawanannya dan akhirnya Ars pun terbunuh. Jadi dia dikembalikan ke kota dan mendapatkan penalti. Namun di saat itu Ars mendapatkan pemberitahuan kalau dalam waktu dekat akan ada event baru yang bisa melakukan kontrak dengan peri. Jika berhasil, maka baik itu dari kemampuan dan skill barunya pasti akan bertambah kuat juga. Oleh karena itu, Ars di sini sangat berminat untuk bisa membuat senjata baru dan menaikkan levelnya supaya peri yang didapatkannya bisa lebih bagus. Di tempat pengrajin, Ars di sini membuat anak panah baru yang bisa menyerang monster semut yang keras cangkangnya. Selain itu, Ars juga membuat sebuah pisau sepatu yang bisa digunakannya untuk menyerang saat menggunakan skill tendangannya. Rekan pengrajin Ars yang bernama Black penasaran dengan apa yang dibuat Ars saat ini. Karena meskipun aneh, benda itu terlihat sangat berguna. Selanjutnya, saat membeli benang busur dari Myun, Ars berniat untuk membuat busur baru yang akan cocok digunakan dalam jarak jauh dan jarak dekat. Meski bentuknya sulit dilakukan di dunia nyata, tetapi di dalam game ini Ars berhasil membuatnya dan busur ini bisa menambahkan serangan sebanyak 32. Setelah jadi, Ars pun di sini berterima kasih kepada busur lamanya yang sudah sangat membantu. Besoknya, Ars pun pergi berburu semut yang sempat mengalahkannya kemarin. Lalu Ars pun di sini berhasil mengalahkan beberapa monster itu dengan cukup mudah berkat peralatan barunya. Dia juga mendapatkan bahan material yang cukup kuat untuk dijadikan armor. Setibanya di kota kembali, Ars di sini sangat excited untuk mendapatkan peri yang sudah dia nanti-nantikan. Namun sayangnya, dia merasa sangat frustasi karena kontraknya dengan peri gagal. Di saat itu, Zwei menghubungi Ars untuk bertemu. Di sana, Ars kaget karena semua orang berhasil melakukan kontrak dengan peri selain dirinya. Millie di sini berkata kalau Ars tidak usah khawatir karena dalam season disebutkan kalau ini adalah event tahap pertama, yang berarti di tahap kedua akan ada dalam waktu dekat. Siapa tahu Ars bisa mendapatkan sesuatu di tahap kedua. Apalagi jika pemanggilan peri Ars gagal, maka kristal itu harusnya menghilang, tetapi kristal itu tetap ada yang menandakan mungkin akan ada event tersembunyi di dalamnya. Mendengar itu, Ars di sini merasa semangat kembali, tapi semua orang di sini heran, sepertinya para peri mereka sangat menyukai Ars yang membuat mereka sedikit cemburu. Di hari selanjutnya, Ars semakin disukai oleh para peri, namun dia tidak bisa membuat kontrak dengan mereka. Level skillnya pun di sini telah bertambah juga seiring waktu dan cukup signifikan. Lalu Ars di sini pergi ke sebuah dungeon untuk berburu dan bertemu dengan monster laba-laba goa. Dia pun mencoba menyerangnya seperti biasa, tetapi laba-laba itu masih bisa bangkit dan menyerangnya kembali. Lalu akhirnya Ars bisa menghabisi laba-laba tersebut. Di saat itu Ars tiba-tiba dibimbing oleh kawanan peri untuk mengikutinya, yang ternyata dia diperlihatkan sebuah tempat rahasia yang di dalamnya terdapat cincin tua yang antik. Kemudian Ars mendapatkan pemberitahuan dari sistem kalau tahap kedua dan peri akan segera dimulai. Jadi dia pun pergi ke kota untuk mendapatkan peri yang sempat gagal dia lakukan. Di sana sistem memberitahu kalau para player yang mempunyai peri harus melakukan duel 1 lawan 1 bersama player lainnya jika ingin peri tersebut berevolusi semakin kuat. Tapi perkembangan mereka tidak akan naik jika terus melakukan duel dengan lawan yang setara. Terlebih, terdapat update terbaru di mana para player bisa mendapatkan julukan yang membedakan pemain lain dengannya dengan cara bermain tertentu. Sistem juga memberitahu kalau para player yang gagal melakukan kontrak bisa melakukan duel khusus yang bisa memperbarui kontrak perinya dengan yang baru dan bahkan bisa mendapatkan peri yang cukup langka. Tapi Ars di sini khawatir dengan pemilik job produksi yang akan dipaksa untuk duel oleh para player yang mempunyai atribut bertarung lebih tinggi. Jadi dia bertanya kepada Black tentang hal itu. Black pun di sini menjelaskan kalau hal itu tidak usah dikhawatirkan karena para grup anggota produksi akan melaporkan secara massal jika ada player yang memaksa untuk bertarung kepada job pemilik produksi. Dia pun di sini menyarankan Ars untuk pergi ke kota baru Nexia jika mau melakukan duel dengan player lain. Akhirnya Ars pun di sini pergi ke pusat kota untuk mencari info lebih lanjut mengenai duel dan event baru untuk kontrak perinya. Tetapi semua orang di sini tertuju dengan gelar dari Ars yang ternyata dia mempunyai gelar penggoda peri karena sebelumnya dia sangat suka didekati oleh para peri. Diketahui jika Ars ingin menghilangkan gelar itu, maka Ars harus melakukan duel dengan player lain. Tidak disangka di sana ada yang mau berduel dengan Ars yang ternyata orang itu adalah salah satu member dari party Blue Collar milik Zwei yang bernama Rona. Dia bercerita kalau sudah lama ingin mengobrol dengan Ars karena sudah diceritakan oleh Zwei sebelumnya. Tetapi karena gelar yang dimiliki Ars, sepertinya para peri di sini enggan melakukan duel dengannya yang membuat Ars semakin frustasi karena dicap sebagai penggoda sesuai julukannya. Bahkan setelah itu, Ars terlibat masalah untuk memasak makanan para peri yang dimiliki oleh orang lain karena para peri tersebut tidak mau memakan makanan buatan NPC yang cukup hambar. Akibatnya, dia menerima antrian yang sangat panjang lagi. Untungnya, Rona di sini ikut membantu Ars untuk menjual dagangannya karena dia juga butuh makanan untuk perinya. Kemudian, Ars diajak oleh Rona untuk pergi ke kota Nexia jika dia ingin mencari info lain tentang event terbaru. Sesampainya di sana, mereka pun melihat ada duel yang sedang berlangsung.
Tapi pertarungan itu terlihat berat sebelah karena salah satu player tidak bisa memerintahkan perinya yang berakhir dikalahkan dengan mudah. Ars menjelaskan kalau hal itu bisa dilakukan karena sistem memberitahu kalau peri bukanlah alat budak yang bisa dipaksa untuk bertarung sesuka hati mereka. Ada kejadian juga sebelumnya yang menggunakan kekerasan terhadap peri dan berakhir tragis bagi player tersebut. Karena kristal perinya akan dibawa kabur dan diriset setelah pemilik itu dikalahkan oleh peri yang disiksanya. Untungnya player barusan di sini sepertinya mengerti konsekuensi tersebut, jadi dia tidak menyiksa lebih lanjut peri serigala tersebut. Ars pun di sini berkata kalau dia saat ini akan logout terlebih dahulu karena sudah kelelahan. Dia pun pamitan kepada Rona. Besoknya, Ars kembali login dan tidak disangka dia bertemu dengan player yang kemarin kalah saat melakukan duel. Dia datang meminta saran kepada Ars yang mempunyai gelar penggoda peri. Meskipun agak kesal dengan gelarnya, Ars di sini memberitahu kalau para peri ini tidak bisa diperlakukan layaknya alat budak setelah sistem diperbarui. Si player tersebut pun di sini mengakui kalau dirinya salah karena mengira perinya bisa melakukan apapun yang diinginkan seperti binatang sirkus. Jadi dia pun sebelumnya memukul beberapa kali sebelum berakhir seperti ini. Ars pun di sini memberikan saran untuk si player tersebut kalau peri ini harus dianggap layaknya teman yang bisa diajak jalan-jalan, makan, dan bertarung bersama. Dengan begitu, maka perinya mungkin akan mengerti dan mau memaafkan perilaku tuannya. Untuk awalan, si player ini meminta Ars yang pandai memasak untuk membuatkan makanan yang akan dia berikan kepada peri serigalanya. Ars pun di sini menerima pesanan player tersebut dengan senang hati, dan benar saja setelah diperlakukan cukup baik, sepertinya peri serigala tersebut mulai membuka hatinya lagi. Player tersebut pun di sini terharu dan berterima kasih kepada Ars karena sudah membantunya. Tiba-tiba di saat itu Ars ditemui oleh seseorang yang bernama Silvers yang ingin berbicara empat mata dengannya. Diketahui Silvers adalah seorang pemain top kelas sejak game ini rilis. Dia di sini bertanya apakah Ars bertemu dengan pria bernama Glad, seorang tanker mantan partinya yang mengincar seseorang dengan gelar penggoda peri seperti Ars. Namun, Ars di sini berkata kalau dia tidak tahu apapun tentang Glad. Silver pun di sini memberitahu kalau Glad adalah pemain yang luar biasa, tetapi akhir-akhir ini dia mulai sombong dan meremehkan anggota lainnya. Jadi dia pun diusir oleh Silvers, apalagi setelah gagal melakukan kontrak dengan peri di event ini. Apapun yang Silver katakan malah semakin menyulut kemarahan dari Glad. Silver di sini berhasil mengontrak peri ras Valkyrie berbentuk manusia yang dikatakan cukup langka. Tapi dia mendengar kabar kalau Glad juga telah mendapatkan kontrak dari ras peri serigala hitam. Lalu dia pun melakukan duel dengan player lainnya supaya perinya bisa berevolusi. Jadi Silver di sini mengingatkan Ars untuk berhati-hati terhadapnya. Besoknya Ars berburu seperti biasanya karena dengan berburu para player di sini tidak bisa melakukan duel satu lawan satu yang akan melanggar aturan jika mereka memaksa. Dia pun di sini menaklukkan Wild Bear menggunakan kemampuannya yang baru. Meski begitu, Ars di sini merasa cukup kesulitan ketika solo saat berburu monster kuat. Tetapi hadiah yang dia dapatkan cukup bagus karena dia bisa menaikkan level skill penendangnya menjadi lebih kuat lagi. Dia semakin bersemangat dalam menaikkan levelnya, lalu dia pun pergi untuk menambang biji agar bisa mengupgrade peralatannya juga. Tidak disangka, di sana Ars malah menambang biji peledak yang kalau salah sedikit saja ledakannya akan sangat luar biasa. Para player lain pun di sini berterima kasih kepada Ars karena sudah mengingatkan mereka dan tidak meledakkan biji tersebut. Malamnya, Ars di sini pergi ke tempat Blacks untuk membuat item baru anak panahnya. Setelah bekerja keras semalaman, Ars di sini berhasil membuat anak panah spiral dan cambuk berduri untuk menghentikan pergerakan musuh. Selanjutnya, Ars pergi ke tempat pembuatan obat untuk mencoba membuat ramuan peledak menggunakan biji yang dia tambang kemarin. Dia pun melakukan beberapa eksperimen dan akhirnya setelah selesai, Ars memutuskan untuk menguji efeknya. Dari 3 ramuan yang dia buat, hanya 1 yang berhasil. 2 di antaranya ada yang ledakannya lebih besar dan ada juga yang gagal. Dengan ini, Ars memutuskan untuk memperbanyak ramuan yang berhasil dan potion yang ledakannya luar biasa untuk jaga-jaga dalam keadaan terdesak. Dalam perburuan selanjutnya, Ars di sini bisa mengalahkan musuh dengan mudah menggunakan kombinasi serangan dengan peledak yang sudah dia buat. Berkat itu pula, kemampuannya di sini bertambah banyak hingga mendapatkan evolusi baru, di mana Ars bisa menembak panah secara beruntun meskipun akurasinya harus ditingkatkan lagi. Sorenya, Ars di sini meminta Miun untuk membuatkan jubah dari kulit beruang ini untuk pertahanan di belakangnya. Di saat itu juga, Ars mendapatkan pemberitahuan tentang akumulasi hasil duel peri sudah berakhir. 16 orang terpilih akan bertarung dalam turnamen yang sudah ditentukan. Setelah melihat nama-nama itu, Ars terfokus kepada Silver dan Glad yang ikut terpilih juga, jadi dia penasaran akan hasilnya. Besoknya, ketika turnamen diadakan yang ditonton oleh ribuan orang, Ars mengetahui kalau gelar penggoda peri bukan hanya dirinya sendiri. Millie dan Zoe di sini sangat excited melihat pertarungan ini karena kekuatan mereka berdua sangat luar biasa, hingga akhirnya pertarungan antara Glad dan Silver pun tiba. Silver di sini masih merasa harus bertanggung jawab sebagai mantan ketua party Glad yang memilih jalan yang salah, tetapi Glad di sini tidak memperdulikan hal tersebut.
Pertarungan di sini berlangsung cukup sengit, tetapi Glad di sini berhasil memenangkan pertarungan melawan Silver. Di saat itu juga, peri serigala hitam milik Glad berevolusi menjadi Ratu Peri Serigala. Melihat itu, Glad pun di sini merasa sangat senang dan dia ingin peri itu terus berguna untuknya. Tapi yang mengejutkan, peri itu ternyata menolak untuk melanjutkan kontrak dengan Glad karena merasa kontrak sebelumnya sudah lunas, yaitu mengalahkan Silvers. Dia di sini sangat enggan dijadikan alat oleh Glad lagi, dan alasan dia menerima Glad pun karena ingin memanfaatkan kekuatan Glad supaya bisa berevolusi. Mendengar hal itu, Glad merasa tidak terima akan dijadikan alat oleh Ratu Peri. Namun Ratu Peri pun berkata demikian juga karena dia enggan dijadikan alat oleh Glad. Ratu Peri pun di sini menginginkan Tuhan yang kuat dalam bertarung dan mempunyai potensi menjadi calon raja. Dia pun akan memberikan hadiah kepada Glad atas kemenangannya di turnamen ini. Tetapi Glad di sini masih tidak terima, jadi mereka pun di sini memutuskan untuk melakukan duel supaya bisa menentukan siapa yang boleh mengikuti perkataan yang menang. Millie di sini merasa kalau Ratu Peri seperti beneran hidup dan tidak seperti NPC pada umumnya. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Di sini dapat terlihat perbedaan kekuatan yang sangat luar biasa antara Glad dan Ratu Peri yang bisa merapal dengan sangat cepat. Glad pun di sini tidak diberikan nafas untuk berpikir hingga akhirnya. Ratu Peri pun memenangkan pertarungan ini dengan cukup mudah. Setelah itu, Ratu Peri akan menyerahkan sisanya kepada Silver untuk mengurus Glad, sedangkan dia akan memberikan hadiah lain kepada gelar penggoda peri dan memberikan mereka kontrak dengan peri yang sudah dikuatkan. Sedangkan untuk Ars, dia akan mendapatkan hadiah lain jika dia mau mencoba bertarung dengannya satu kali. Ternyata alasan Ars mendapatkan kesempatan ini karena dia berhasil mengikuti event ini tanpa peri. Jadi Ratu Peri pun di sini akan memberikan imbalan terlepas dari hasilnya akan menang ataupun kalah jika Ars mau menerima tantangan ini. Karena Ars melihat kesempatan dan ingin mendapatkan peri juga, maka dia pun menerima tantangan event ini. Di sisi lain, pihak developer sepertinya sudah sangat menantikan hasil akhir dari event tersebut. Sebelum mulai, Ars mempersiapkan terlebih dahulu barang-barang yang ingin dia pakai untuk melawan Ratu Peri, karena dia sadar kalau pertarungan ini pasti akan berat sebelah, jadi dia berniat untuk bermain secara licik. Setelah semua persiapannya selesai, pertarungan pun dimulai. Ars di sini hanya memiliki keunggulan tentang kemampuan sang ratu lewat pertarungan melawan Glad tadi. Lalu pertarungan ini membuat semua orang terkejut karena Ars bisa menyerang sang ratu dengan berbagai macam triknya. Ratu pun di sini tidak menyangka kalau Ars bisa bertarung dengan sangat baik untuk melawannya. Untuk menghindari serangan beruntun lagi, sang ratu pun membuat barrier dari segala arah. Tapi Ars di sini menggunakan teknik menghilang supaya keberadaannya tidak terdeteksi. Benar saja, sang ratu di sini berhasil dikelabui karena menyerang secara terburu-buru. Lalu setelah terpojok, sang ratu pun di sini dihajar dengan combo mematikan dari Ars. Akhirnya, pertarungan pun dimenangkan oleh Ars yang membuat semua orang tidak percaya kalau job ampas seperti pemanah bahkan bisa mengalahkan Ratu Peri yang tidak bisa dikalahkan oleh player tingkat atas. Ars merasa di sini sedikit menyesal karena kemampuannya malah diketahui oleh banyak orang padahal dia hanya ingin hidup santai di dalam game ini. Ratu Peri pun di sini mengaku kalah dan merendah kalau dia terlalu sombong mengira akan menang. Dan karena Ars di sini berhasil menang, maka dia akan memberikan hadiah spesial. Dia pun meminta kristal sihir dengan cincin Raja Peri yang ditemukan Ars di dalam goa. Dengan 7 titik kristal sihir tersebut termasuk milik sang Ratu Peri, dia pun merubahnya menjadi cincin yang akan dihadiahkan kepada Ars. Namun anehnya, sang Ratu Peri ingin memakaikan cincin tersebut di jari manis Ars yang menandakan kalau Ars mungkin akan menjadi suaminya. Ars di sini mencoba untuk menolak sekuat mungkin karena ingin hidupnya lebih santai di dalam game ini. Tapi sepertinya keinginan sang ratu lebih kuat hingga cincin Ratu Peri ke-87 tersebut telah dipasang dan tidak bisa dilepaskan lagi. Diketahui dengan cincin itu, Ars bahkan bisa memasuki kerajaan peri jika dia mau. Setelah kejadian tersebut, job pemanah bukan lagi menjadi job ampas seperti dulu karena di sini banyak player baru yang mencoba job tersebut juga. Beberapa skill ampas lain yang sering dipakai oleh Ars pun telah dipilih oleh player lain yang mengira kalau skill tersebut sangatlah luar biasa jika digunakan. Ars yang sudah menjadi sangat terkenal pun mencoba bermain secara diam-diam karena dia tidak ingin terlalu diagungkan. Terlebih di sana, sang Ratu Peri ternyata bisa datang kapanpun di hadapan Ars karena cincin tersebut berfungsi sebagai gerbang teleportasi juga. Meskipun Ars di sini menyuruhnya untuk segera kembali ke kerajaannya, tetapi sang ratu di sini hanya ingin pergi bermain sebentar karena di kerajaannya sangat banyak kerjaan yang harus dikerjakan.
Diketahui, Ars di sini mendapatkan skill baru yaitu Prism Nova yang berfungsi sebagai sihir serangan ultimate yang akan memberikannya serangan random kepada lawan yang ada di dekat areanya. Setelah mencobanya beberapa kali, Ars di sini menjadi paham kalau skill ini cukup kuat jika digunakan meski perlawalannya cukup panjang dan cooldownnya cukup lama. Di saat Ars memasak untuk pelanggannya, sang ratu malah mengomel karena di kerajaannya hanya menyajikan masakan manis tanpa variasi dan semua pekerjaannya telah diserahkan kepadanya juga. Dia di sini hanya ingin pekerjaannya bisa diringankan oleh para bawahannya. Di saat itu, Ars tiba-tiba didatangi oleh seseorang dari guild panah Apollo yang berniat untuk mengajak Ars ke dalam guild tersebut yang dikatakan mempunyai tugas mulia. Tetapi karena ajakannya terlalu lama, Ars di sini beberes sambil menolak tawaran tersebut karena tidak minat. Setelah menjual barang dagangannya dan pamitan dengan Ratu Peri, besoknya Ars berniat untuk mengupgrade peralatannya lagi. Tidak disangka, Blacks dan penempa lainnya ingin melihat Ars bekerja karena dia sudah menjadi sangat terkenal. Yang dikenal suka membuat barang aneh. Ars pun di sini tidak meralang mereka untuk melihat selama mereka tidak mengganggu prosesnya. Akhirnya, Ars pun di sini membuat busur yang diperkuat dan juga sepatu besi yang dimodifikasi untuk menyerang lebih kuat menggunakan baja, agar lebih mudah diganti jika ada bagian pisau yang rusak. Selanjutnya, Ars mengambil jubah dari Miun yang bahannya sudah dititipkan kemarin. Tidak disangka efeknya di sini cukup lumayan untuk pertahanan dan dia pun berterima kasih kepada Miun yang sudah membuatkan barang yang bagus. Di saat itu, Ars mendapatkan pesan dari ketua guild pemanah Apollo yang sempat ditolaknya tadi. Ternyata ketua guild Apollo yang bernama Ayame ingin meminta maaf kepada Ars karena anggotanya yang bernama Nazar telah melakukan hal yang tidak perlu menggunakan nama Ars ketika merekrut anggota baru. Apalagi dia sempat bersikap sombong di hadapan Ars saat mencoba merekrutnya. Ayame di sini berjanji akan menghukum Nazar dengan cara menurunkannya menjadi anggota biasa dan hak untuk merekrutnya akan dicabut. Ars yang memang tidak terlalu mengerti permasalahannya langsung memaafkan Ayame karena dia sudah mau bertanggung jawab juga. Ayame pun di sini berkata berkat pertarungan Ars dengan sang Ratu Peri, para player Jo Pemanah menganggap Ars sangat spesial dan ingin mendukungnya terus menjadi yang terkuat. Padahal di dalam hati, Ars hanya ingin bermain secara santai di dalam game ini. Pihak developer pun di sini sangat kagum dengan karakter Ars karena dia berhasil melampaui ekspektasi mereka dengan mengalahkan sang Ratu Peri. Dan bahkan dia mempengaruhi perilaku player lain. Mereka pun di sini akan terus mengawasi Ars mulai saat ini. Selanjutnya, server telah diperbarui dengan badge baru. Ars di sini bertemu dengan Zoe dan Millie mengenai pembaruan tersebut yang bisa membuat pemain terkena break arm jika nyawanya berkurang dari 25%. Di saat itu, tiba-tiba ada pengumuman baru tentang sebuah dungeon kematian yang akan muncul. Jika seseorang berhasil mencapai lantai 10 dalam waktu 1 jam, maka orang tersebut akan mendapatkan hadiah menarik. Tetapi untuk menambah kesulitan, dungeon ini akan berubah-ubah setiap mereka memasukinya kembali. Setelah itu, Ars pun di sini langsung berlatih menggunakan sebuah perisai karena dia tahu kalau dungeon itu mempunyai ruangan yang sempit, jadi akan sulit jika dia harus selalu menghindar dari serangan musuh. Setelah mendapatkan bahan yang lebih baik, Ars pun di sini membuat perisai lagi untuk bisa dipakai juga untuk menyerang. Jadi, Ars di sini tidak akan khawatir lagi jika busurnya rusak ataupun terjatuh. Serangan dari perisai busur ini pun cukup kuat untuk mengalahkan monster Kroco. Selanjutnya, Ars di sini pergi ke tempat dungeon itu berada. Di sana sudah ada banyak sekali player yang ingin menjelajah. Di saat itu, banyak juga yang mulai berjualan potion berkat ketenaran Ars waktu itu. Mereka tidak mengandalkan para NPC lagi. Namun di saat akan masuk, Ars diminta bergabung dengan kumpulan player Power Ranger yang sedang kekurangan orang karena si Ranger hitam sedang sakit. Ars pun di sini menerima tawaran tersebut karena dia merasa akan sulit juga jika pergi sendirian ke dalam dungeon baru ini. Meskipun penampilan mereka begitu, sepertinya kemampuan mereka cukup baik. Setelah memasuki dungeon, Ars ini memperingatkan mereka kalau di dalam sini cukup banyak ranjau yang mematikan. Jadi Ars pun di sini memimpin di lantai ini untuk meminimalisir jebakan tersebut. Para Rangers itu pun merasa sangat beruntung Ars mau ikut bersama mereka, apalagi dia mempunyai kemampuan yang luar biasa setelah mengalahkan Ratu Perrin waktu itu. Saat mencapai lantai 2, mereka bertemu dengan kawanan skeleton yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh para Rangers itu. Kemudian mereka di sini terus melangkah ke lantai 3, tetapi di sana terdapat undead yang cukup kuat sehingga kekuatan si Ranger Pink tidak cukup kuat supaya bisa langsung menghabisi undead itu. Ars memberitahu kalau terdapat beberapa undead yang kebal terhadap serangan fisik, jadi dia pun membantu untuk menyerang dengan sihirnya. Akhirnya mereka menuju ke lantai 5. Meskipun waktu yang tersisa tinggal beberapa menit lagi, setibanya di sana mereka mendengar teriakan dari para Rangers ini dan langsung menuju ke sana untuk membantu. Benar saja, di sana terdapat kawanan undead yang sangat banyak, jadi mereka memutuskan untuk bekerja sama supaya bisa menghabisi para musuh. Dengan kemampuan para Rangers yang luar biasa, akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan lantai 5 dan terdapat peti harta karun yang muncul. Namun setelah Ars periksa, ternyata itu adalah jebakan yang sangat mematikan. Meski begitu, si pria yang ditolong mengatakan kalau dia juga bisa mendeteksi jebakan dan mengatakan kalau di sini tidak ada jebakan apapun. Mereka pun di sini berkata jika Ars mau mengambil semua harta itu sendirian, maka itu sudah termasuk serakah. Mendengar itu, di sini Ars akan memberikan semua harta itu, tetapi dia ingin keluar duluan bersama party Rangers ini sebelum mereka membukanya.
Meski beberapa anggota Rangers agak keberatan, tetapi mereka mempercayai Ars lalu keluar. Benar saja. Jebakan itu aktif dan membunuh kedua player di sana. Karena waktu sudah habis, mereka pun di sini keluar secara otomatis. Para Rangers di sini berterima kasih kepada Ars yang sudah mau memperingatkan mereka untuk tidak serakah, tetapi mereka penasaran berapa level skill pencuri Ars yang bahkan bisa mengetahui ada jebakan di dalam peti itu, sedangkan si pria pencuri tadi tidak bisa mendeteksinya juga. Ars mengaku kalau level mencurinya telah lebih dari level 20, padahal sebenarnya levelnya berada di atas 30 lebih, tapi karena Ars tidak ingin mengundang kehebohan, jadi dia merahasiakannya. Mereka pun di sini berkata akan menantikan penjelajahan berikutnya. Setelah kembali, Ars mencoba membuat kunci pembobol agar bisa membuka peti harta karun dengan mudah dan menghindari jebakannya. Namun di saat itu dia cukup kesulitan untuk membuatnya. Untung saja Blacks di sini mau membantu Ars dan dapat membuat kunci itu dengan sangat mudah. Ketika pulang, Ars pun di sini bertemu dengan Ratu Peri yang sedang dalam perjalanan untuk memberikan kontrak kepada para player baru. Dia merasa sangat kesusahan karena kerjaannya semakin banyak meskipun ada manusia yang ikut membantunya. Ars di sini menduga kalau para manusia itu mungkin pihak developer dari game ini. Setelah pamitan, besoknya Ars membuat banyak anak panah untuk pergi ke dungeon lagi. Namun dia didatangi oleh Ratu Peri yang terlihat sangat kelelahan sebab para player baru itu malah meminta hal yang aneh-aneh yang membuatnya sedikit kesal dan kelelahan. Karena itu dia memohon kepada Ars untuk memanjakan dirinya dan menandatangani kontrak pernikahan dengannya. Melihat itu, Ars di sini tentu menolak kontrak pernikahannya, tetapi dia tetap akan memanjakan Ratu Peri dengan cukup perhatian menggunakan keterampilan memasaknya yang sudah mencapai level 50. Selanjutnya, Ars di sini selalu pergi ke dungeon sendirian untuk melatih skill mencurinya dengan cara membuka kunci harta karun meski awalnya selalu gagal. Tapi sekarang dia sudah mencapai level 50 untuk skill mencurinya dan Ars bisa mengevolusikannya menjadi skill perampas. Tidak lama dari itu, pasukan Power Rangers yang sudah lengkap mengajak Ars lagi untuk bekerja sama memasuki dungeon. Si Ranger hitam di sini sepertinya memiliki selera yang sama dengan Ars dalam membuka harta karun. Besoknya, Ars mencoba memasuki dungeon lagi dan berhasil menghindari pertarungan tidak perlu dengan menggunakan skill barunya. Di sana dia harus menghindari Lich yang sulit dikalahkan oleh Ars seorang diri, jadi dia memilih untuk menghindarinya saja. Hingga akhirnya, waktu menunjukkan 5 menit lagi sebelum Ars bisa diteleportasi ke tempat awal, dia sudah berada di tangga terakhir sebelum tempat paling dalam. Jadi, dia pun nekat masuk ke sana dengan kecepatan penuh meski tempatnya banyak jebakan. Anehnya, di sini Ars tidak diteleportasi ke tempat awal yang ternyata waktu menunjukkan Ars berhasil melewati batas paling dalam dungeon dengan waktu kurang dari 1 jam yang belum pernah dimasuki oleh player lain. Setelah masuk, Ars di sini mendengar suara misterius dari seseorang yang seakan sedang menyambut kedatangannya. Dan dia bernama Andre, seorang kesatria kekaisaran yang gugur dalam ekspedisi di dungeon ini dengan rekan-rekannya di masa lalu. Dia merasa dipermainkan karena telah mencapai lantai paling dalam, tetapi di sana tidak ada apa-apa dan oksigen pun telah kosong, yang membuatnya mati sia-sia setelah rekan-rekannya gugur. Saat ini dia sudah menjadi undead skeleton knight yang masih bisa dikendalikan. Namun saat ini dia kesulitan untuk mengontrol pikirannya. Jadi Andre di sini meminta Ars untuk segera membunuh dan membebaskannya dari tempat terkutuk ini. Di saat itu, Ars langsung terjatuh ke lantai bawah karena tangganya menghilang. Di sana dia bertemu dengan sosok Andre yang ternyata sudah dikendalikan oleh monster. Ars pun di sini langsung menyerang undead itu, namun ternyata dia mempunyai kekuatan dan kecepatan yang sangat luar biasa. Ars di sini mencoba bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi undead itu berhasil melemparkan panahnya. Di sini Ars mulai sedikit kesusahan meski bertarung dengan panah di perisainya. Lalu Ars di sini terhempas oleh serangan undead itu hingga menyebabkan dirinya terkena stun. Di saat Ars akan dihabisi, undead itu berkata kalau Ars akan dikirim ke dewa yang disembahnya. Namun Ars di sini berhasil menghindar dan berkata kalau dirinya tidak mempercayai adanya dewa. Lalu Ars di sini mulai menyerang lagi secara beruntun agar undead itu tidak mempunyai waktu untuk berpikir menyerang balik. Ars di sini langsung menyerang sambil merapal sihir Ratu Peri yang diberikan kepadanya, yaitu Prism Nova. Setelah merapal cukup panjang dan terus menyerang, Ars pun di sini akhirnya mengeluarkan sihir tersebut.
Dia berharap kalau undead itu akan membatu, namun sepertinya kekuatan itu belum cukup kuat dan hanya bisa membekukan sebagian tubuhnya saja. Di saat itu, tiba-tiba sosok Ratu Peri muncul dan membekukan undead itu dengan sihirnya. Di sini, Ars langsung melakukan serangan akhir untuk mengalahkan undead tersebut. Akhirnya, Ars di sini berhasil menang dan sosok Andre muncul di hadapan Ars untuk berterima kasih karena sudah membebaskannya dari kekangan dungeon ini bersama teman-temannya. Dia pun di sini memberikan Ars pedang miliknya sebagai imbalan dan berkata kalau sosok dewa itu ada di dunia ini. Jadi, Andre di sini akan mendoakan Ars kepada dewa kalau jalan yang dia lalui akan selalu diberkahi. Setelah itu, Andre dan teman-temannya pun menghilang. Tidak lama dari itu, Ars dan para player lain menerima pemberitahuan kalau dungeon kematian ini berhasil ditaklukkan. Berkat itu, sistem di sini akan memunculkan senjata baru yang akan diperbarui dalam waktu dekat, yang berarti mulai saat ini akan lebih banyak lagi senjata yang bisa ditambahkan. Setelah itu, Ars kembali untuk membuat perlengkapan baru karena perlengkapan lamanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Di sisi lain, terdapat seorang loli yang sepertinya mulai tertarik kepada sosok Ars ini. Di tempat lain, pihak developer sepertinya mulai menyukai sosok Ars karena terus melakukan terobosan baru di dalam game ini. Jadi, mereka pun di sini akan membuka karakter baru yang akan dipertemukan dengan Ars nantinya. Besoknya, Ars di sini diajak menjelajahi dungeon bersama party Zwei karena Kamikaze dan Nora tidak bisa bergabung. Mereka juga akan membawa anggota baru sebagai support dari belakang meski omongan player itu terlalu blak-blakan dan cukup tsundere. Dia bernama Eliza. Ars di sini hanya bisa tersenyum karena dirinya merasa diremehkan, tetapi dia akan menunjukkan kemampuannya di dalam dungeon. Dengan bantuan Ars yang bisa mendeteksi jebakan dan membobol pintu, mereka pun di sini akhirnya sampai di lantai 5. Ars di sini menjelaskan kalau mulai saat ini mereka harus berhati-hati karena ada monster Lizard Lich yang kebal terhadap serangan fisik dan bisa memberikan efek negatif kepada lawannya. Millie dan yang lainnya pun berkata kalau dengan party ini mereka yakin bisa melawannya. Tetapi Eliza yang mendengar itu kelihatannya sedikit ketakutan, tetapi dia mencoba untuk menyembunyikan ketakutannya. Tidak lama dari itu, Ars mendeteksi kalau para monster mulai mendekat dan 4 di antaranya adalah Lizard Lich. Millie di sini mulai bersiap untuk memberikan sihir pendukung kepada yang lainnya, tetapi Eliza terlihat sangat tegang dengan keadaan ini karena ketakutan. Setelah disadarkan oleh Zoe dan yang lain, Eliza pun akhirnya bisa merapalkan sihir support untuk garda terdepan. Ars juga di sini langsung mempersiapkan peralatannya untuk melawan musuh. Lalu meski mereka berhasil mengalahkan para undead itu, tetapi tangan Reg terkena serangan dan mulai membatu. Dia pun meminta bantuan Elize untuk menyembuhkannya karena Lizard Lich itu masih berkeliaran beberapa. Serangan membatu itu hanya bisa disembuhkan oleh Eliza yang saat ini sedang panik ketakutan oleh kawanan monster tersebut yang semakin mendekat. Zwei berkata kalau Reg sampai dikalahkan, mereka semua akan tamat. Di saat yang lain mencoba melindungi Eliza, Ars pun di sini mengeluarkan beberapa item peledak sambil menenangkan Eliza. Karena tindakan Ars tersebut, Eliza di sini mulai tersadarkan dan langsung menyembuhkan Rage. Akhirnya mereka pun di sini bertarung lagi dengan kekuatan penuh dan berhasil menang dengan cukup sengit. Setelah keluar, Zwei di sini berterima kasih kepada Ars karena sudah banyak membantu dalam pertempuran tadi dan dia ingin bermain bareng lagi dengan Ars jika ada waktu. Ars pun di sini merasakan hal yang sama dan akan senang jika diajak lagi. Di hari selanjutnya, Ars mendapatkan pemberitahuan kalau senjata busur ala Jepang dan katana telah diperbarui sebagai senjata baru yang ditambahkan dalam server. Namun tiba-tiba Ars didatangi oleh gadis yang memiliki tanduk naga. Dia mengaku sebagai adik dari Ratu Peri. Awalnya, Ars di sini sedikit tidak percaya dan merasakan hal merepotkan jika dia bertemu dengan gadis ini. Namun sifatnya sangatlah mirip dengan Ratu Peri yang ingin lebih dekat dengan Ars. Gadis ini pun mengatakan kalau dia ingin merasakan masakan Ars yang terkenal sangat enak, tetapi Ars menolaknya karena saat ini dia akan pergi ke toko zirah milik Mion. Meski begitu, si gadis naga ini tidak menyerah dan berkata akan menunggu sampai urusan Ars selesai. Akhirnya, Ars pun di sini memperbolehkannya. Setelah sampai di toko Mion, Ars berkata kalau dia menginginkan zirah baru dari kulit wild bear yang dia punya. Mion pun di sini menyanggupinya dan akan membuatkan zirah yang bagus dari bahan yang dibawa oleh Ars dengan harga 12.000 glow saja.
Setelah selesai, Ars pun di sini memasak untuk si gadis naga loli yang menyukai masakannya. Karena beberapa alasan, gadis itu di sini tidak bisa memberitahu nama aslinya, jadi Ars memanggilnya dengan nama Ryu-chan. Setelah itu, Ars mendapatkan update baru lagi di mana para player yang sebelumnya bisa mengevolusikan skill setelah mencapai level tertentu akan kesulitan untuk membuat pilihan di mana player dengan job kesatria diharuskan untuk menaikkan level yang berhubungan dengan fisik. Sedangkan untuk para penyihir diharuskan untuk menaikkan level yang berhubungan dengan sihir untuk bisa dievolusikan. Ars pun di sini curhat kepada Black kalau job dengan skill produksi seperti mereka akan terkena dampak juga, tetapi Ars berkata kalau dia tidak akan memilih salah satu di antara dua pilihan tersebut karena job yang paling diinginkan Ars adalah bersantai dan menikmati waktu ketika masakannya bisa dimakan dengan lahap oleh seseorang. Black pun di sini memuji Ars yang tidak terpengaruh oleh ketamakan dan ingin selalu bertambah kuat bagaimanapun caranya. Dia pun mendukung Ars untuk melakukan apa yang dia mau karena menurutnya, sosok Ars ini sangat beda dari yang lain. Selanjutnya, setelah Mion selesai membuat jubah armor untuk Ars, dia pun berterima kasih atas item yang sangat bagus ini. Di saat Ars akan berburu, tiba-tiba dia didatangi oleh Ratu Peri dan yang lainnya untuk berbicara hal penting. Di sana mereka berkata kalau Ars kemungkinan tidak akan bisa membuat kontrak dengan Raspberry karena sosok Ars sangat disukai oleh Raspberry lainnya yang ingin membuat kontrak dengan Ars. Bahkan 80% populasi di kerajaan peri ingin melakukan kontrak dengan Ars. Hal itu akan membuat kekacauan jika Ars melakukan kontrak dengan salah satu dari mereka. Mendengar itu, Ars merasa tidak masalah meski kekuatannya mungkin tidak akan sekuat orang-orang dengan peri. Oleh karena itu, Ratu Peri pun di sini memberikan Ars dua kekuatan besar untuk menggantikan itu. Kekuatan itu adalah kekuatan pamungkas, yaitu 7 bintang jatuh dan Sacrifice Bow, yang memiliki kekuatan sangat hebat dengan mempertaruhkan 90% nyawa penggunanya dalam satu kali tembakan. Meski ini adalah jurus yang sangat berbahaya, tetapi Ars menerimanya dengan senang hati. Ratu Peri di sini meminta Ars untuk merahasiakan tentang hal ini karena di update selanjutnya kerajaan peri akan menerima para player untuk berkunjung ke kerajaannya. Mereka pun di sini sangat menantikan kedatangan Ars untuk datang ke kerajaan peri. Untuk membalas kebaikan itu, Ars memberikan mereka oleh-oleh makanan buatannya. Ars pun di sini cukup menantikan untuk bisa pergi ke kerajaan peri. Selanjutnya, di saat Ars sedang memasak untuk para pelanggan dengan Zoe dan yang lain, mereka membahas tentang promosi yang akan dilakukan dalam waktu dekat, di mana saat ini terdapat 4 game VR yang berbeda yang selalu menggunakan 4 perangkat yang berbeda juga. Tetapi dengan promosi ini, mereka akan menyatukan keempat game ini ke dalam satu perangkat saja. Dengan begitu, pihak developer berharap akan ada penambahan pemain baru yang cukup banyak ke dalam game mereka. Diketahui tanggal rilisnya tepat saat kerajaan peri bisa diakses oleh para player baru juga. Mereka yakin kalau para guild besar pasti akan segera melakukan perekrutan kepada para player baru. Jadi Nora pun di sini ingin agar party Blue Collar ini segera menjadi guild besar juga. Maka dari itu, Zoe di sini ingin merekrut Ars, tetapi Ars di sini selalu menolak karena dia mempunyai alasan tersendiri yang tidak ingin terlalu mencolok dibandingkan player lain dan ingin hidup santai di dalam game ini. Namun siapa sangka di saat itu Ryu-chan datang dan membuat semua orang bingung dengan sosok naga sepertinya bisa mengenal Ars. Mereka di sini tidak menyangka kalau Ars bisa mengenal sosok naga selain Ratu Peri yang sudah dianggapnya sebagai orang penting di dalam dunia game ini. Tapi Ars di sini berkata kalau dia cukup kerepotan dengan Ryu-chan karena selalu makan dalam jumlah besar. Hingga akhirnya waktu perilisan kerajaan peri diresmikan dan Ars pun pergi ke sana layaknya orang biasa dengan mengantri. Namun di saat itu dia didatangi oleh seorang petugas yang mempersilahkan Ars untuk mendapatkan akses khusus dari Ratu Peri karena cincin yang dipakainya. Dia pun bertemu dengan seekor burung bulat gede yang bernama Pikasha untuk mengantar Ars ke istana Ratu Peri. Diketahui kalau Pikasha adalah makhluk yang spesial karena hanya beberapa orang saja yang boleh menaikinya jika diizinkan. Akhirnya Ars pun di sini pergi dengan Pikasha menuju istana peri yang jaraknya cukup jauh jika jalan kaki. Setelah sampai, Ars di sini disambut baik oleh Ratu Peri yang bahkan dia telah menyiapkan sebuah parade yang cukup meriah untuk kedatangan Ars. Ars pun di sini merasa cukup senang dengan perlakuan yang spesial kepadanya dengan sangat baik. Besoknya Ratu mengatakan kalau dirinya akan membiarkan Ars bebas di kerajaan ini tanpa mengganggunya seperti mengirim penjaga ataupun pendamping. Tetapi mereka akan merasa sangat terbantu jika Ars mau tinggal di kerajaan ini sementara dan membantu berbagai macam misi petualang. Sebab semua peri telah menunggu kedatangan Ars yang dianggap sangat spesial. Setelah itu, Ars pun pergi ke benteng yang paling jauh dari gerbang yang menghubungkannya dengan kota Nexia karena dia ingin hidup santai tanpa bertemu dengan orang-orang merepotkan. Setelah menyelesaikan misi untuk mengalahkan High Rabbit, Ars pun di sini pergi ke sebuah bar penginapan. Dia ingin menjual buruannya yang sempat diambil oleh burung pencuri. Untungnya burung itu berhasil ditangkap juga.
Mendengar itu, semua orang di sini terkejut karena Ars bisa melakukannya dengan mudah. Ars pun di sini meminta untuk menggunakan dapur untuk memasak buruannya dan tentu saja dia akan membayar di tempat ini. Dan yap, lagi-lagi wangi dari masakan Ars membuat semua orang yang ada di bar menginginkan masakan itu juga meskipun harus membayar lebih. Akhirnya, Ars pun di sini membuat masakan untuk para pelanggan yang datang ke tempat ini. Hari-hari Ars yang damai terus berlanjut selama beberapa hari ke depan karena bar di sini semakin ramai akan pengunjung. Namun tidak lama dari itu, seseorang memberitahu kalau putri bermasalah sedang datang ke bar ini. Jadi mereka pun di sini meminta Ars untuk segera menyembunyikan diri. Benar saja, putri itu di sini menginginkan sosok Ars yang bisa memasak makanan enak untuk bekerja kepadanya. Dia pun bahkan ingin merebutnya secara paksa sekarang juga. Tapi si resepsionis di sini mengatakan kalau Ars telah pergi ke timur karena urusan sesuatu. Mendengar itu, si putri langsung memerintahkan bawahannya untuk segera menangkap Ars yang pergi ke timur karena dia tidak ingin kehilangan mangsanya. Dan dia pun langsung pergi. Si resepsionis di sini meminta maaf kepada Ars karena kegaduhan ini. Dia berkata kalau putri itu adalah anak dari penanggung jawab benteng yang selalu dimanjakan. Jadi para warga di sini tidak bisa berbuat lebih untuk menegur orang tersebut. Semua orang yang ada di sini sebenarnya sudah mengetahui sosok Ars dari Ratu Peri dan meminta mereka untuk menjaga Ars selama di sini dan bersikap normal tanpa ada perlakuan khusus. Mereka sebenarnya ingin Ars untuk tinggal di sini selamanya, tetapi Ars berkata kalau dia tidak bisa merepotkan semua orang di sini karena keberadaannya. Jadi dia pun segera pergi dan Ars merasa sangat senang jika disambut baik oleh orang-orang di sini yang menyukai masakannya. Malamnya, Ars pergi secara diam-diam dan dibantu oleh para penjaga yang membiarkan Ars untuk pergi. Setelah keluar, Ars bertemu dengan seorang peri beruang yang akan memberikan tumpangan kepada Ars sebagai rasa terima kasih sebab Ars telah membuatkan masakan yang sangat enak. Mereka pun di sini akan pergi menjauh ke kota selatan dan berita ini telah sampai kepada Ratu Peri yang membuatnya sedikit syok karena Ars diperlakukan seperti itu. Sesampainya di lokasi tujuan, Ars merasa senang karena di sini suasananya cukup menenangkan. Namun karena perjalanan semalam tak berhenti, dia pun merasa sangat ngantuk. Akhirnya, rekan Ars yang ternyata bernama Zetan si rambut liar yang cukup terkenal di sini, membuat si pemilik penginapan pun langsung mempersilahkan mereka untuk segera beristirahat. Ars berterima kasih kepada Zetan sekali lagi karena telah membantunya. Lalu setelah logout dan login kembali, Ars di sini kaget karena Ratu Peri sudah ada di dalam kamarnya dan langsung memeluk Ars untuk meminta maaf karena ketidaknyamanan kemarin saat dicari oleh si putri bermasalah. Tapi situasi itu membuat si pemilik penginapan dan Zetan salah paham karena Ars dikira sedang bermesraan. Tidak lama dari itu, Ryu datang untuk menegur kakaknya yang bertindak seenaknya di hadapan Ars. Ratu Peri pun di sini memberitahu Ars kalau orang bermasalah kemarin sudah menerima hukuman yang setimpal dan diturunkan peringkatnya. Mendengar itu, Ars merasa tenang meski dia merasa kalau hukuman itu terlalu kejam. Ryu-chan di sini mengajak Ratu Peri untuk pergi karena ada urusan sesuatu dan mereka pun pamitan. Zetan dan si pemilik penginapan di sini heran bagaimana Ars bisa mengenal sosok ras peri dan ras naga dengan begitu dekat. Karena jika sosok naga diketahui di tempat lain, ini akan menjadi kehebohan yang sangat luar biasa. Jadi mereka di sini akan merahasiakan apa yang sudah dilihat. Zetan di sini sedikit bercanda kalau dia iri kepada Ars yang diperebutkan oleh dua gadis cantik sekaligus. Tidak lama dari itu, mereka tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita yang ingin meminta tolong kepada Zetan karena anaknya telah hilang. Setelah diceritakan kronologisnya, wanita ini bernama Karen yang merupakan ras Fenrir bangsawan. Dia di sini khawatir kepada anaknya yang belum pulang seharian ini dan kejadian ini sangat tidak biasa terjadi. Mendengar itu, Ars dan Zetan pun di sini menerima misi tersebut. Karen di sini merasa senang dan berjanji akan memberikan hadiah yang setimpal jika mereka berhasil. Setelah memasuki hutan dan mengalahkan beberapa monster, mereka akhirnya menemukan Putri Fenrir yang sedang kesulitan melawan para monster goblin. Ars di sini meminta Zetan untuk pergi duluan sambil membawakan ramuan khusus untuk sang putri Mina. Sementara itu, dia akan mensupport-nya dari belakang. Setelah disembuhkan oleh ramuan, mereka pun di sini bertarung bersama dan berhasil memenangkan pertarungan. Mina di sini merasa tersanjung saat mendengar nama Zetan yang cukup terkenal di kalangan para peri. Ars pun di sini bertanya-tanya kepada Mina kenapa dia tidak merubah wujudnya menjadi sosok Fenrir yang bisa mengalahkan musuh di sini dengan mudah. Dan Mina pun di sini menjelaskan kalau saat berjalan di pasar dia mencium bau manis dan saat sadar tiba-tiba dia terkepung di sini. Apalagi dia tidak bisa berubah wujud juga. Karena merasa ada yang tidak beres, Ars pun di sini memberikan potion kepada Mina dan dia berhasil kembali berubah. Hal itu membuat dugaan Ars semakin kuat karena Mina ternyata sudah diracuni.
Ars pun di sini menyuruh mereka untuk pergi duluan karena saat ini dia ada urusan sebentar. Setelah mereka pergi, Ars pun di sini menemukan seseorang yang mencurigakan di dekat situ. Di sana, Ars merasa aneh karena orang itu sepertinya bukan player dan juga bukan manusia. Dia merasa harus menghabisinya karena orang seperti ini mungkin akan memperburuk hubungan antara manusia dan Raspberry. Lalu Ars pun di sini berhasil mengalahkannya dengan cukup mudah sambil berkata kalau dia tidak akan membiarkan hubungan baik antara Raspberry dan manusia dikacaukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Setelah kembali, Ars di sini kaget karena dia ditunggu oleh Zetan dan Mina yang sudah mengetahui kalau Ars sedang bersih-bersih orang mencurigakan. Sesampainya di penginapan, Karen merasa sangat bersyukur karena anaknya baik-baik saja. Dia pun akan memberikan uang 100.000 glow sebagai imbalan. Namun, Ars di sini meminta satu hal lagi untuk mendekatkan Mina dengan Zetan karena sepertinya mereka berdua akan cocok. Apalagi tadi pagi, Zetan ingin diperebutkan oleh wanita juga sepertinya. Mendengar hal itu, Mina tidak menolak, jadi Ars pun di sini meminta mereka untuk membahasnya secara terbuka di ruangan lain. Setelah itu, Ars di sini memberitahu sang Ratu Peri kalau ada orang yang ingin memperburuk hubungan manusia dengan Raspberry. Jadi Ratu Peri pun di sini akan menyelidiki harta tersebut juga. Namun dia di sini enggan pulang sebelum Ars berjanji akan menemuinya lagi. Karena tidak ingin kerepotan lebih lanjut, Ars pun di sini berjanji untuk bertemu dengan sang ratu lagi nantinya. Besoknya, Ars di sini pamitan kepada pemilik penginapan dan Zetan yang sepertinya sudah menjalin hubungan mesra dengan Mina semalam. Ars berkata kalau dia akan kembali ke kota manusia untuk mengerjakan sesuatu. Pemilik penginapan di sini bertanya bagaimana cara Ars kembali dengan jarak yang sangat jauh itu. Tetapi Ars bercanda kalau dia mempunyai rekan Pikasa yang bisa menjemputnya. Siapa sangka Pikasa beneran datang, padahal dia terkenal sulit ditunggangi bahkan oleh pihak kerajaan sekalipun. Setelah dekat, Ars memasak terlebih dahulu untuk Pikasa sebagai ucapan terima kasih. Dan tanpa diduga, Ars malah menerima kepercayaan penuh Pikasa dan bulu itu bisa meningkatkan beberapa status skillnya. Kemudian Ars pergi ke tempat Black untuk memperbaiki senjatanya yang sudah usang. Kemudian Ars di sini berniat untuk berburu lagi, namun dia menerima pemberitahuan kalau labirin kematian yang sebelumnya sudah ditaklukkan oleh Ars setelah dimurnikan. Oleh karena itu, sistem ingin memberikan hadiah kepada orang-orang yang sudah berkontribusi dengan cara duel 1 lawan 1 agar bisa mendapatkan hadiah menarik. Tetapi Ars di sini dengan cepat menolaknya karena tidak ingin bertarung di hadapan banyak orang lagi yang akan membuatnya kembali mencolok. Di saat itu, tiba-tiba Ars mendengar sebuah pertarungan yang ternyata setelah diselidiki, di sana ada bayi naga baru yang lahir dengan para NPC yang sudah meninggoy. Ars pun di sini merasa tidak bisa mengabaikan Red Dragon ini begitu saja. Dia pun di sini memberikannya makanan sambil memikirkan cara untuk membawanya kemana. Karena jika dia membawanya ke kota manusia atau kerajaan peri, sudah pasti akan terjadi kehebohan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Ars pun di sini berniat mencoba busur barunya terlebih dahulu setelah makan. Siapa sangka makanan buatannya juga dimintai oleh si bayi Red Dragon itu dan langsung dihabiskan. Ars pun di sini memanggil Ratu Peri untuk memberitahukan tentang situasinya saat ini yang mungkin akan menjadi gawat. Dan Ratu Peri pun di sini sangat kaget karena itu adalah bayi Red Dragon yang terkenal paling kuat di antara ras dragon lainnya. Di saat itu, tiba-tiba pelayan ratu datang dan memberitahu mereka kalau ada 2 Red Dragon yang sedang datang ke sini dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Si pelayan di sini sempat mengira kalau Ratu Peri telah menculik anak Red Dragon itu, tapi tentu hal itu dibantah. Setelah itu, Ars dan Ratu Peri pun menunggu kedatangan mereka. Setelah sampai, Red Dragon itu marah karena mengira Ars telah menculik anaknya. Tetapi Ratu Peri di sini berkata kalau Ars hanya kebetulan menemui anak itu dan melindunginya saja. Ars juga mengatakan kalau pelaku sebenarnya telah meninggal. Tapi Red Dragon itu meragukan kebenarannya dan ingin membuktikan kata-kata Ars dengan cara mengembalikan anak mereka. Akhirnya, Ars pun di sini mengembalikan anak Red Dragon itu dengan penuh kewaspadaan karena jika makhluk seperti ini mengamuk, maka satu benua bisa saja rata dengan tanah. Dan setelah dikembalikan, Red Dragon itu langsung meminta maaf karena setelah anaknya dikembalikan, dia bisa melihat ingatan anaknya tersebut. Sebagai permintaan maaf, mereka pun di sini menanyakan keinginan Ars. Ars di sini hanya meminta 2 hal, yaitu ras dragon tidak boleh mencurigai ras peri karena mereka tidak terlibat apapun dalam kasus ini. Dan yang kedua, Ars meminta kalau pertemuan sekarang ini bisa dianggap tidak pernah terjadi karena dirinya hanya ingin hidup damai tanpa perlu perhatian yang mencolok. Mereka pun di sini akan menerima permintaan dari Ars dan langsung pamitan untuk pergi.
Ratu Peri pun di sini berterima kasih kepada Ars karena telah membuat permintaan itu yang telah menyelamatkan kerajaan peri dari kecurigaan Red Dragon. Dia pun ingin berterima kasih juga kepada Ars secara pantas di istana, tetapi Ars di sini memilih untuk bertemu di kota saja karena tidak ingin terlalu mencolok di istana kerajaan. Ars pun di sini akan diantar oleh Mikasa ke gerbang timur kerajaan peri. Sayangnya, saat tiba di sana, semua permintaan bagi para petualang di sini sudah hampir tidak tersisa. Jadi, sang pemilik penginapan berkata kalau sejak para manusia singgah ke sini, jumlah permintaan terus menurun karena mereka selalu menyelesaikan permintaan tersebut. Akhirnya, Ars pun ditawari untuk kerja membantu penginapan ini, mulai dari jadi pelayan bahkan jadi juru masak. Berkat hal itu, pemilik penginapan merasa bersyukur karena Ars telah membantu usahanya. Di sisi lain, para pihak developer sepertinya sedang membahas kalau mereka di sini tidak menyangka dua orang penting seperti Ratu Peri dan Ras Naga bisa memiliki emosi yang kuat setelah bertemu dengan player Ars. Mereka memutuskan untuk melanjutkan proyek game One More Life Online ini untuk melatih para AI supaya bisa lebih canggih lagi. Kembali lagi ke tempat Ars, di sana dia sedang merenung tentang game ini dan kehidupan nyatanya yang berbanding terbalik karena di dunia nyata tubuhnya sudah sangat kaku dan tidak bisa berolahraga dengan benar karena kesibukan kerjaannya. Dia pun bersyukur telah bertemu dengan orang-orang di dalam game ini yang membuatnya seperti hidup kembali dan Ars pun di sini merasa harus lebih menyayangi mereka ketika bertemu lagi. Namun setelah bertemu lagi, Ars didatangi oleh Green Dragon yang menceritakan kalau anak Red Dragon yang dikembalikan Ars kemarin tidak ingin makan dan ingin berubah wujud menjadi manusia yang normalnya ras Red Dragon seperti mereka tidak mau untuk berubah wujud menjadi manusia. Tidak seperti ras Green Dragon yang bisa membaur karena ras Green Dragon merupakan ras terlemah di antara ras dragon lainnya meski mereka sangat gesit. Ars di sini merasa heran karena saat itu anak Red Dragon itu makan dengan sangat lahap. Lalu Ratu Peri pun di sini berkata kalau masakan Ars mungkin sangat enak yang membuat si anak Red Dragon itu memakan masakan mentah lagi. Green Dragon itu pun di sini meminta bantuan Ars tentang hal itu dan ternyata dia langsung mengerti kenapa si anak Red Dragon itu tidak mau makan lagi karena memang masakan buatan Ars sangatlah enak. Setelah memohon kepada Ars untuk membuatkan makanan lagi untuk anak Red Dragon itu, akhirnya Ars pun mau membantu. Setelah itu, Ars langsung ingin pergi pamitan meski Ratu Peri telah mengajaknya tidur di kamarnya. Tetapi hal itu ditolak karena Ars tidak mempunyai niat seperti itu. Ars di sini bertanya kenapa ras Red Dragon tidak mau membaur dengan sesama ras lainnya dan malah berubah menjadi seperti ini. Ratu Peri pun di sini mengatakan kalau mereka bertindak seperti itu mungkin karena keberadaan Ars dan masakannya yang bisa merubah sikap mereka. Di sisi lain, anak Red Dragon itu akhirnya bisa makan dengan sangat lahap dan membuat semua yang ada di sini keheranan. Green Dragon di sini mengatakan kalau ini adalah masakan dari pria tersebut yang telah mengolahnya menjadi lebih enak. Mereka di sini tidak menyangka kalau pria tersebut mempunyai teknik seperti itu. Beberapa hari kemudian, si Green Dragon tersebut mencoba untuk memasak daging seperti Ars, tapi dia selalu gagal karena makanannya sangat jauh dibandingkan dengan buatan Ars. Dari kejauhan juga, ternyata dia sedang diperhatikan oleh ras Green Dragon lainnya. Besoknya, Green Dragon itu pergi ke kerajaan peri dan mencoba untuk berbicara dengan Ars yang sedang mencari bahan-bahan untuk perlengkapannya. Pria ini bernama Emer. Namun, Ars di sini berkata kalau dia telah salah orang mencari orang yang mirip dengannya. Sebab Ars di sini tidak ingin terjadi hal merepotkan lagi, jadi dia pun langsung pergi meskipun si Green Dragon Emer itu terus meyakinkan kalau orang yang dicarinya adalah Ars. Di sini, Ars mengeluh karena dia sudah bertanggung jawab untuk mengembalikan dan memberikan makanan kepada si anak Red Dragon itu. Jadi dia tidak mau menjadi kang masak doang di dalam game ini dan menjadi babu para Red Dragon. Tapi setelah belanja, dia ditunggu oleh Ratu Peri dan Emer yang kembali menghentikan Ars. Karena tidak ingin tertangkap, Ars pun di sini segera pergi ke penginapan untuk log out. Meskipun sempat dikejar, tetapi Ars berhasil masuk kamar dan logout dengan cepat. Sayangnya ketika sudah login kembali, Ars di sini kaget karena sebuah poster buronannya terpampang jelas di setiap penjuru kota. Hal itu membuat Ars sangat murka dan langsung mendatangi istana tempat Ratu Peri berada. Di sana, Ratu Peri ingin memberikan penjelasan, tetapi Ars yang sudah sangat murka langsung berkata kalau dia sudah mencapai batasannya untuk bisa bersabar. Dia mengira kalau Ratu Peri bisa mengerti dirinya. Jadi Ars merasa sangat kecewa kepada Ratu Peri, lalu dia pun meminta agar si Ratu melepaskan cincin yang dipasangkannya. Mendengar itu, Ratu Peri di sini hanya bisa terdiam.
Ars juga meminta Emer untuk segera pergi dari hadapannya karena dia sudah menyelamatkan bahkan sudah memberikan makanan untuk ras dragon. Bukannya berterima kasih tetapi mereka selalu meminta seenaknya dengan cara memaksa seperti ini. Emer berkata kalau dia menolak untuk pergi tetapi Ars mengatakan kalau dia tidak akan pernah memasak lagi untuk ras naga. Bahkan dia sudah siap bertempur jika memang diperlukan. Keangkuhan ras naga di sini terpampang jelas dari Emer yang meremehkan kekuatan dari Ars. Dia pun berniat untuk mencabik-cabik Ars dan membuatnya tunduk secara paksa. Karena itu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk bertarung. Namun serangan anak panah dari Ars di sini sama sekali tidak mempan karena sisik naga itu sangatlah keras. Si Emer di sini terus meremehkan Ars dan langsung menyerangnya. Meski serangan itu berhasil ditangkis oleh Ars, namun perisai yang sudah lama membantunya malah telah hancur akibat serangan tersebut. Hal ini membuat Ars sangat marah karena sudah menghancurkan alat yang sudah dia rawat dengan baik. Ars pun kembali bangkit dan di saat Emer akan melakukan semburan naga, tiba-tiba Ars berhasil meledakkan mulut Emer meski dia juga harus kehilangan banyak nyawanya. Kemudian Ars langsung menggunakan salah satu kekuatan dari pemberian ratu yaitu 7 bintang jatuh. Lalu namun meski daya ledakan serangan itu sangatlah luar biasa, tetapi Emer berhasil bertahan dari serangan tersebut dan semakin murka kepada Ars. Dia pun melempar Ars dengan sihir angin yang sangat kuat. Di saat itu Emer mengira kalau Ars telah meninggal tanpa sisa, tetapi Ars ternyata berhasil menghindar dan bersembunyi di balik bebatuan. Di sana Ars berniat menggunakan salah satu serangan terkuatnya menggunakan anak panah pemberian ratu yang membutuhkan daya serang hidup dari sihir penggunanya, yaitu Sacrifice Bow. Si Emer di sini mulai ketar-ketir ketika Ars akan menyerangnya. Lalu akhirnya Ars di sini berhasil menyerang si Emer meskipun senjata busurnya ikutan hilang akibat serangan tersebut. Tidak disangka si Emer di sini masih belum meninggo yang membuat Ars sedikit kaget, tetapi dia tidak menyerah dan langsung melakukan misi bunuh diri dengan cara membawa peledak bersamanya untuk mengalahkan Emer. Pertarungan ini pun membuat pihak developer sangat kaget karena ada seorang manusia atau player yang berhasil mengalahkan ras terkuat naga meskipun Emer adalah ras terlemah dari Green Dragon. Pada akhirnya Ars berhasil menghabisi Emer meski dia harus kehilangan nyawanya juga. Tidak lama dari itu Red Dragon bersama yang lainnya datang. Ars mengira kalau mereka akan menyelamatkan si Emer, namun ternyata mereka malah menghidupkan kembali Ars dengan sebuah item khusus. Red Dragon itu meminta maaf kepada Ars karena dia telah mengalami cobaan yang sangat berat, tetapi dia tidak menyangka kalau Ars sendiri yang telah menghabisi tetua Green Dragon Emer yang bertindak sendiri tanpa sepengetahuan mereka. Ars di sini bertanya apakah tidak apa-apa dia telah menghabisi salah satu dari ras mereka. Tapi mereka berkata kalau dari awal mereka juga berniat untuk menghabisi si Emer karena bertindak sendiri. Red Dragon itu pun di sini memberikan Ars hadiah karena sudah menyelamatkan dan memberikan makanan untuk putrinya dengan memberi zirah, uang dan sebuah busur kuat dari seorang peri di masa lalu. Meski Ars di sini belum bisa menggunakannya, tetapi suatu saat dia mungkin bisa membuka hati peri tersebut dan bisa menggunakan busur itu. Red Dragon juga di sini mengatakan kalau Ratu Peri membuat poster buronan tersebut karena si Emer mengancam akan menghancurkan kota peri dan manusia. Jadi Ars di sini merasa sedikit bersalah kepada Ratu Peri setelah memarahinya tadi. Jadi dia memanggil Pikasa untuk membawanya ke kota terdekat. Dia pun membeli jubah untuk menutup jirah barunya. Setibanya di istana Ratu Peri, Ars mendapatkan info kalau Ratu Peri terlihat sangat lemah letih lesu karena telah dimarahi oleh Ars kemarin. Ars pun di sini menghadap Ratu Peri dan berkata kalau Red Dragon telah menceritakan semuanya dan Ars merasa kalau tindakan Ratu Peri sudah tepat karena mencegah kehancuran dari kerajaan peri dan manusia. Dia pun mengetahui kalau sebelumnya sudah ditelan amarah dan tidak bertindak dewasa kepadanya.
Ratu pun di sini sedikit lega karena Ars telah memaafkannya. Meski begitu, dia tetap ingin meminta maaf secara tulus kepada Ars. Jadi Ratu Peri akan mengabulkan permintaan Ars di sini. Kemudian Ars berkata kalau dia pun ingin menyegel kekuatan cincin ini karena dari awal dia hanya ingin bermain tanpa terlalu mencolok di dunia game War More Life ini. Tapi dia pun senang juga karena semua sambutan dan kehangatan dari kerajaan peri kepadanya. Akhirnya Ratu Peri pun di sini menyegel kekuatan itu dan merasa sedikit sedih, tetapi Ars berkata kalau dia pasti akan menemuinya lagi suatu saat nanti. Sebab berkat bantuan kekuatan pemberian Ratu Peri, dia bisa mengalahkan Green Dragon Emer. Akhirnya mereka pun berpisah dan Ars melanjutkan perjalanannya untuk menikmati dunia game One More Life ini. Dan film pun berakhir guys. Sungguh cerita yang sangat menarik di mana seorang om-om yang berusia 38 tahun bermain layaknya pro di dunia game VR. Meskipun tidak ingin mencolok, tetapi dengan kejeniusannya dia malah menjadi perhatian banyak orang yang bahkan bisa mengalahkan ras naga. Patut kita nantikan season berikutnya yang entah kapan rilisnya ya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like, comment, dan subscribe ya guys ya. Buat yang udah donate dan jadi membership di channel ini juga terima kasih banyak dan welcome. Nama kalian admin cantumkan di kredit ending sebagai apresiasi. Oke, kita jumpa lagi di next video dan adios. Never sleep, never stop. Every shot from